Meski belum jelas kapan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir, klub Liga 3 PS Palembang mulai melakukan persiapan. Persiapan awal manajemen Laskar Segentar Alam mulai membuka pendaftaran pemain. Hingga saat ini sudah sekitar 368 pemain yang mendaftarkan diri untuk memperkuat kelompok umur di bawah 15 dan 17 tahun serta senior. Manajemen klub mengaku proses seleksi pemain tetap dilakukan secara ketat. Tentunya seleksinya cukup ketat nanti sehingga PS Palembang bisa benar-benar profesional dalam melaksanakan sebagai seorang atlet. Dan ini akan diseleksi oleh tim khusus nanti dalam waktu dekat sesegera mungkin. Antusiasnya luar biasa masyarakat Palembang. Selain pendaftaran pemain, manajemen PS Palembang saat ini juga membuka pendaftaran pelatih dan total sudah ada 34 pelatih yang melamar. Manajemen PS Palembang mulai menggelar seleksi teknis untuk calon pemainnya yang dipusatkan di Stadion Patra Jaya Pelaju Palembang. Tes ini akan digelar selama 3 hari. 162 calon pemain yang mengikutinya dengan rincian 132 orang yang mendaftar langsung serta 30 orang hasil pantauan manajemen PS Palembang. Selain harus mempunyai kemampuan teknik sepak bola, manajemen juga mencari sosok pemain yang memiliki karakter. Nantinya, hanya akan ada 22 hingga 30 pemain yang dipilih untuk memperkuat tim berjuluk Segentar Alam ini. Kalau saya lihat potensi ya 50-50 lah kalau kita bicara anak lokal ya. Tapi untuk kedepannya kan karena ini kan belum kita latih, mungkin setelah kita dapat beberapa pemain mungkin sudah terbentuk lah cara bermainnya. Makanya di sini kan karakternya mungkin untuk mengedepankan gimana cara bermain, prinsip-prinsip bermain bola, ada menyerang, transisi, dan bertahan. Itu aja yang kita cari. Peserta yang mengikuti seleksi tidak hanya berasal dari Sumatera Selatan saja, namun juga dari beberapa provinsi lain seperti Jambi dan Lampung. Masuk tahun 2021, proses perbaikan di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang masih dilakukan. Secara umum perbaikan sudah rampung 100%, tinggal tahap penyelesaian akhir saja. Saat ini pekerjaan fokus pada perawatan rumput lapangan pertandingan yang baru diganti. Selain itu bagian sisi lapangan sudah dipasang artificial rubber atau karet buatan. Sedangkan pengecatan kursi dan tribun penonton sudah rampung. Setelah seluruhnya rampung, pemeliharaan Stadion Madya Bumi Sriwijaya akan diserahkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan. Kalau Stadion Bumi Sriwijaya ini itu di bawah kewenangan daripada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nanti pihak Dispora Sumsel lah yang bertanggung jawab untuk pemeliharaannya ke depan. Bentuk perawatannya ya seperti biasa, perawatan rumput, kebersihan. Jadi kondisi stadion ini harus tetap dijaga sama seperti pada saat sekarang begitu. Bagian luar Stadion Madya Bumi Sriwijaya tak luput dari perbaikan yang saat ini dinding luar stadion sudah dihiasi ornamen motif songket dan warna merah putih. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.